Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristania Rahayu, NIM 1917403100. Di sini saya akan membuat tabel distribusi frekuensi. Untuk yang pertama, kita telah membuka aplikasi statistiknya ya. Nah, di sini kita itu akan membuat tabel distribusi frekuensi tentang nilai tes literasi peserta didik. Nilai tes literasi. Nah, setelah itu kita enter. Nah, pada kolom desimal di sini kita nolkan. Nah, setelah itu kita buka data yang telah disiapkan ya. Di sini itu terdapat data dan kita copy. Setelah di copy, kita membuka data view. Setelah itu kita paste. Nah, kita tunggu sampai datanya muncul. Setelah datanya muncul, kita buka analyze. Setelah itu deskriptif statistik dan frequency. Nah, di sini kita pindah ya ke variabel nilai statistiknya. Ada persentil values, kita centang. Dan untuk persentil kita bisa isi yang ingin kita ketahui, misalkan persentil 1, selanjutnya ada 11. Nah, setelah itu di kolom central tendency kita juga centang semuanya. Ada mean, median, mode, sum. Dan untuk dispersion ada standard deviation, kita centang, variance, rank, minimum, maksimum. Untuk SMN ini tidak usah, setelah itu kita continue. Ya, kita tekan OK. Nah, di sini kita bisa melihat datanya ya, ada nilai N, ada mean, median, mode, standard deviation, variance, dan sebagainya. Nah, setelah itu kita kembali ke variable view. Kita klik transform, setelah itu ada record into different variable. Nah, kita pindah dari literasi itu ke input variable. Nah, setelah itu kita beri nama nilai tes. Ini tidak boleh dispasi ya. Kemudian labelnya ada nilai tes literasi. Nah, setelah itu change old and new values. Nah, kita masukkan range-nya. Setelah dihitung, nah, nilai range-nya itu mulai dari 30 to 9. Nah, value-nya ini 1. Nah, kita add dan kita lanjutkan. Untuk rank yang kedua ada 40 sampai 49. Ini nilai value-nya itu 2, kita add. Kemudian range 50 sampai 59. Value-nya 3. Add ada 60 cukup 69. Value-nya 4. Kita add. Kemudian rank-nya 70 sampai 79. Value-nya 5. Kita add juga. Dan yang terakhir ada 80 sampai 89. Value-nya ini 6. Nah, kita add juga teman-teman. Nah, setelah itu kita continue. Nah, setelah kita continue,
kita klik OK. Nah, di sini kita bisa melihat nilai literasinya, ada frekuens, ada persen, valid persen, kumulatif persen. Setelah itu kita kembali ke data ya, kita kembali ke data view. Nah, ini sudah ada nilainya, nilai tes. Setelah itu kita ke variable view. Nah, di sini untuk nilai tesnya, untuk desimal yang 2 kita ganti menjadi 0. Setelah itu kita juga mengganti measure dari scale ke nominal. Nah, untuk value, nah di sini tuh kita kasih value ya. Untuk value 1 tadi ada 30 sampai 39. Nah, value 2 ada 40 sampai 49. Ada value 3 dari 50 sampai 59. Value 4 dari 60 sampai 69. Ya, kita masukkan semuanya. Kemudian 5 tadi ada 70 sampai 79. Nah, untuk yang terakhir ada value 6 nilai 80 sampai 89. Nah, setelah itu kita add dan kita klik OK. Nah, setelah nilai value-nya udah ada, kita klik analyze. Setelah itu descriptive statistik, frequency. Nah, di sini kita itu riset. Kita riset terlebih dahulu. Nah, kita pindah yang nilai tes literasi, kita pindah. Setelah itu kita tekan OK. Nah, di sini teman-teman kita sudah tahu ya frekuensinya, kemudian ada nilai literasinya, ada frekuensi persen, valid persen, kumulatif persen, semuanya sudah ada. Ya, mungkin nah, ini sudah ada semua. Ya, demikian dari tabel distribusi frekuensi yang bisa saya buat. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.